Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun kembali lagi dalam program Sunny Podcast edisi Bincang Kesehatan bersama saya jurnalis harian Serambi Indonesia Maudatul Husna. Dan Syederalun kali ini tema yang akan kita bahas yaitu terkait dengan bahaya penyakit penyerta bagi pasien COVID-19. Dan Syederalun saat ini kita sudah terhubung dengan spesialis penyakit dalam yang pasti juga tidak asing lagi nih bagi masyarakat Aceh. Yaitu kita sapa aja Dr. Hendra Zufri, SPPD KEMD Finasib. Assalamualaikum Dr. Hendra. Waalaikumsalam Husna, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dokter gimana kabarnya? Ya, sampai hari ini alhamdulillah sehat ya. Kami sekeluarga alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya dokter ya. Ya. Rekan-rekan di rumah sakit gimana dok? Sehat juga? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat karena saya pikir ya cuma bisa berdoa, tetap semangat, tetap sehat supaya kita masih tetap bisa melayani masyarakat Aceh lah ya. Oke, siap. Pastinya ya dokter ya. Nah, Syederalun sama lebih kurang 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Hendra terkait dengan tema tadi saya sebutkan yaitu bahaya penyakit penyerta bagi pasien COVID-19. Dan Syederalun juga ingin saya sampaikan bahwa acara ini didukung oleh BNPB dan ingat pesan Ibu 3M, wajib memakai masker, wajib menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta wajib mencuci tangan dengan sabun. Dan Syederalun, seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID ataupun virus corona yang sedang terjadi ya di belahan dunia ini termasuk juga di Aceh, ini juga tak jarang menyebabkan kematian ya, terutama pada orang lanjut usia. Namun tidak hanya karena faktor usia, penyakit penyerta juga bisa menyebabkan seseorang itu rentan terhadap virus corona, bahkan juga bisa berujung kepada kematian. Nah, kita ingin tahu nih lebih lanjut bersama dengan Dr. Hendra. Mungkin dokter bisa sebutkan nih dok, jenis penyakit penyerta apa saja sih yang memang yang bisa memperparah seseorang apabila sudah terinfeksi virus corona ini dok? Apa aja nih dok penyakitnya? Silakan dokter. Ya, makasih banyak Ibu Husna. Saya pikir yang pertama saya mesti jelaskan bahwa COVID-19 atau COVID-19 ini adalah penyakit baru. Ya. Penyakit baru tentu dari waktu ke waktu kita terus belajar, kemudian terus berinovasi, terus belajar mendiagnosis, terus belajar membuat terapi yang baik, dan kita bisa lihat Usna. Jadi kalau kita lihat kejadian di Italia, mungkin di bulan-bulan Januari angka kematiannya sangat tinggi. Tentu kalaulah sekarang bulan ke-11 kalau tidak salah November ke Oktober ini 2020, tentu orang jadi lebih pintar dan lebih memahami sifat dan proses penyakit ini ya. Terkait penyakit penyerta juga akhirnya kita bisa memetakan kira-kira penyakit apa saja yang kita bisa katakan punya resiko lebih tinggi dari kita mendapat penyakit ini dan penyakit ini menjadi lebih berat ya. Dari banyak tulisan dikatakan ada beberapa penyakit Usna. Yang pertama tentu penyakit jantung. Penyakit jantung ya. Yang kedua penyakit hipertensi. Kemudian diabetes. Kemudian penyakit paru kronis lainnya. Karena memang dominannya COVID-19 ini menyerang saluran nafas atas dan paru. Kemudian penyakit gangguan ginjal yang kronis. Penyakit hati kronis. Penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang yang mempengaruhi sistem imun ya, seperti penyakit kanker, penyakit lupus, dan penyakit-penyakit lain yang menggunakan obat, dan obat tersebut ternyata juga ikut mempengaruhi sistem tubuh. Penyakit-penyakit itulah yang dikatakan merupakan penyakit penyerta yang sering dialami oleh masyarakat kita. Penyakit penyerta ini tentu ada satu di badan. Tapi ada juga individu atau pasien yang di dalam badannya punya lebih dari satu penyakit penyerta, Husna. Jadi bisa kita bayangkan apa yang terjadi pada individu yang punya penyakit penyerta, dan
lebih dari satu atau juga minimal satu. Mungkin itu, Ustaz. Oh, begitu ya, Dok ya. Berarti tadi ada beberapa penyakit yang dokter sebutkan. Nah, dari yang beberapa penyakit itu, Dok, yang misalkan yang paling apa ya, yang paling berbahaya nih bagi misalnya yang terkena udah terinfeksi virus corona, apakah mungkin diabetes kah mungkin paling apa ya, paling paling berbahaya gitu, Dok, ataukah mungkin hipertensi nih, Dok, dari beberapa jenis penyakit dokter sebutkan tadi? Saya tidak suka menggunakan istilah paling bahaya sebenarnya, karena saya Oke. pikir nanti kalau paling tuh masyarakat cuma aware-nya satu penyakit itu aja Oke, ya. ha, Kalau ha. kita ranking 5 Iya, besar, kita ranking lah tentu ya kita bahasanya. ranking tentu ya nomor satu penyakit jantung, ya. Jantung ya, oke. Yang kedua hipertensi, Mm-mm. yang ketiga diabetes, Mm-mm. yang keempat penyakit ginjal kronis. Mm-mm. Ya, dan yang kelima adalah penyakit paru itu sendiri yang Mm-mm. sudah ada sebelum dia mendapat COVID, yang Mm-mm. juga merupakan penyakit kronis. Ya, jadi saya Oke. pikir bisa dibayangkan ranking 5 besar ini ya itu Mm-mm. saja gitu ya, dari Mm-mm. banyak tulisan. Oke. Walaupun di beberapa negara mungkin ada yang diabetes di atas, ada Ya. yang hipertensi di atas, Mm-mm. tapi Mm-mm. kalau ditanya ranking 5 besarnya ya itu. Dan itu di Aceh ya, Dok ya? Dari ranking 5 besar itu juga rata-rata terjadi di Aceh seperti itu, dokter? eh Sebenarnya saya pikir data sekilas hampir mirip seperti itu, Usna. Kita Hmm. tahu bahwa prevalensi kasus jantung di Aceh ini saya pikir termasuk nomor satu di Indonesia. Ya. Kemudian hipertensi juga saya pikir juga paling tinggi di Indonesia. Mm-mm. Diabetes itu nomor 4 di Indonesia. Ya. Ya, gagal ginjal juga seperti itu, angkanya tinggi sekali ya. Dan Mm-mm. penyakit paru termasuk di situ adalah tuberkulosis dan penyakit paru kronis yang lain juga saya pikir angkanya hampir-hampir Hampir-hampir eh, sama gitu ya? hampir-hampir sama. Ya. Nah, Nah, kalau ya, belum lagi kalaulah tadi ada seorang individu misalkan ya, punya dua penyakit, ya, dia ha. punya diabetes, dia punya sakit jantung, atau dia punya sakit diabetes, dia punya sakit paru kronis, dia Mm-mm. punya diabetes, dia punya hipertensi. Jadi bisa dibayangkan tentu angka mortalitas dan morbiditasnya jadi jauh lebih tinggi. Tentu ini harus menjadi perhatian juga ya dokter ya, bagi Betul, betul. pasien-pasien bahwa jangan menganggap remeh ataupun enteng ya dengan penyakit ini. Nah dokter, tapi saya mau tahu juga nih dok, gejalanya ini kan ada juga yang terinfeksi virus corona ini kan memang dia tidak ada saya tidak ada penyakit penyerta nih dok. Ada nggak gejalanya ini apakah sama dokter ataukah bagi yang memiliki penyakit penyerta sama yang tidak memiliki penyakit penyerta nih dok? Gejalanya ini apakah sama atau mungkin ada perbedaannya dok? Iya, saya pikir ini pertanyaan baik ya, karena belakangan-belakangan kita lihat keberagaman gejala datang ke rumah sakit itu sampai kita hati-hati sekali memilah apakah ini COVID atau bukan. Ya. Ya. Tetapi memang itu kisarannya 85% masih bisa dia datang dengan demam, Hmm. gejala-gejala ISPA, Mm-mm. atau gejala-gejala paru yang berat sesak dan lain-lain, batuk ya, dan Mm-mm. gejala-gejala pemberat lain. Tapi ada 15% lagi dari pasien-pasien COVID ini ternyata juga bisa tanpa gejala tadi. Ya. Saya ambil contoh misalkan beberapa hari yang lalu saya amati itu justru pada pasien-pasien diabetes itu gejala dominannya justru lemas. Lemas ya. Rasa lemah yang berat sekali, berhari-hari Mm-mm. Mm-mm. ya. Ini juga jadi gejala tidak khas walaupun kelompok ini itu sekitar 15 sampai 16% saja, Dokter Ruslan. Mm-mm. Tapi ini jadi atensi, Mm-mm. kalaulah kita punya gejala yang tidak khas pun, Mm-mm. tapi kita punya penyakit penyerta, Mm-mm. saya pikir sudah waktunya kita segera datang ke dokter kita untuk Mm-mm. mengkonfirmasi apakah memang kita punya gejala
gejala ke arah COVID-19 ini. Oke, baik. Jadi tadi salah satunya apabila penderita diabetes tadi itu, apa, gejala lainnya ya, Dok, ya? Misalnya dia lemas tadi ya, seperti dokter sebutkan ya, Betul, sampai berapa hari dia lemas, mungkin bisa segera dikonsultasikan ke dokter yang betul, bersangkutan untuk mengetahui apakah dia memang terpapar COVID-19 ataupun tidak, gitu. betul. Nah, dokter, kalau kan seperti kita ketahui juga nih, mungkin juga di wilayah beberapa wilayah yang lain bahwa penyebab penyakit penyerta ini menjadi salah satu penyebab mungkin yang paling yang tertinggi lah untuk Mortalitas. ya totalitasnya tuh untuk eh, menyebabkan kematian ya dengan virus corona ini. Nah, kalau di Aceh sendiri bagaimana, Dok? Apakah itu juga menjadi lebih dominan, lebih didominasi atau seperti apa, Dok? Saya pikir pada dasarnya pola ini hampir sama satu dunia, ya. Yang jelas kalau kita punya penyakit penyerta, Mm-mm. baik satu penyakit penyerta atau lebih dari satu penyakit penyerta, ini Mm-mm. yang jelas kita punya konsekuensi terhadap COVID. Ya. Yang pertama, konsekuensi kita bakal lebih mudah mendapat Mm-mm. COVID. Artinya ada jalur masuk yang membuat kuman itu mendarat dengan lebih mudah di tempat duduknya, Mm. kemudian dia bisa memperbanyak diri. Walaupun Mm. tidak semua penyakit Mm. seperti itu. Nah, Ya. ya. Yang Mm-mm. kedua, karena ini adalah yang masuk benda asing, penyakit Mm-mm. penyerta tadi mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita. Oke. Jadi daya lawan dari tentara tubuh kita tentu Mm-mm. tidak sebaik orang yang Mm-mm. tanpa komorbid, tanpa Mm-mm. penyakit penyerta. Iya. Nah, kondisi kedua inilah yang membuat morbiditas, ya. Jadi derajat keparahan penyakit COVID ini lebih berat pada pasien dengan Penyakit penyakit penyerta. penyerta. Karena Mm-mm. punya morbiditas yang lebih tinggi, tentu Mm-mm. angka masuk ICU-nya lebih tinggi. Mm-mm. Karena Mm-mm. angka masuk ICU dan ventilatornya lebih tinggi, waktu Mm-mm. rawatan rumah sakit juga lebih panjang. Ya. Biaya Mm-mm. kesehatan jadi lebih besar. Dan pada Mm-mm. akhirnya tentu Mm-mm. angka kematiannya juga lebih besar. Ini yang disebut dengan mortality rate-nya itu lebih tinggi Mm-mm. pada pasien COVID yang Mm-mm. punya penyakit Penyakit penyerta. penyerta. Jadi Oh. saya bilang spektrumnya luas sekali. Mm-mm. Mulai dari masuknya dan lengketnya lebih mudah sampai berujung angka kematiannya yang lebih tinggi pada kelompok dengan penyakit penyerta. Ya, mungkin karena itu juga Dok ya, mungkin sih bisa juga kita mengedukasi ke masyarakat nih. Karena kan kalau kita ketahui juga Dok, di Aceh juga kalau misalnya penderita diabetes juga tinggi ya Dok ya. Oh Banyak iya, juga betul. nih, nah itu.